Bayangkan sebuah raksasa lautan seberat 100.000 ton. Kapal induk lambang supremasi militer absolut membawa puluhan jet tempur canggih dan dilindungi oleh armada kapal perusak terbaik di dunia. Di atas permukaan air mereka adalah raja yang tak terbantahkan. Namun, tahukah kalian bahwa seluruh armada bernilai ratusan triliun rupiah ini bisa dilumpuhkan hanya oleh satu robot kecil tanpa awak yang bersembunyi di kedalaman? Kenapa senjata paling mematikan di laut justru yang paling tidak terlihat? Selamat datang di Kenapa Itu Ya. Ratusan ribu nyawa pelaut kini bergantung pada sebuah perlombaan teknologi yang sunyi melawan robot-robot pembunuh tanpa suara. Banyak pakar militer dan analis pertahanan global mulai berani menyatakan satu hal yang kontroversial. Di era modern ini, kapal induk raksasa mungkin hanyalah sebuah target sasaran empuk yang menunggu waktu. Terdengar mustahil? Hari ini kita akan membuktikannya lewat lensa sains murni. Dalam episode Bedah Sains Militer kali ini, kita tidak hanya akan membahas taktik perang, tetapi kita akan menyelam jauh ke dalam hukum fisika dasar. Kita akan membedah fisika akustik, rahasia lapisan suhu samudra, fenomena kavitasi ledakan bawah air, hingga bagaimana akurasi satelit luar angkasa dan geologi bawah tanah ikut menentukan nasib peperangan maritim masa depan. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Sepanjang sejarah, evolusi teknologi selalu memakan korban berupa usangnya raksasa masa lalu. Ingatkah kalian pada era Perang Dunia Kedua? Kapal tempur atau battleship yang berlapis baja tebal dan meriam raksasa tiba-tiba menjadi barang rongsokan ketika pesawat terbang dari kapal induk mulai mendominasi langit. Pesawat bisa menyerang dari jarak ratusan kilometer sebelum meriam kapal tempur bisa membalas. Kini, siklus sejarah itu berulang. Kapal induk yang dulunya adalah sang pembunuh raksasa, kini menjadi raksasa yang terancam punah. Ancaman itu tidak datang dari udara, melainkan dari medium yang jauh lebih sulit diprediksi, air laut. Drone bawah air atau Unmanned Underwater Vehicle, UUV, telah mengubah aturan main secara drastis. Sebuah UUV seharga beberapa miliar rupiah bisa menenggelamkan aset bernilai ratusan triliun. Tapi, tunggu dulu. Bukankah kapal induk modern dilengkapi dengan radar paling canggih di dunia? Radar Aegis, misalnya, bisa melacak rudal balistik dari jarak ribuan kilometer di udara. Mengapa sistem sensor miliaran dolar ini tiba-tiba menjadi buta dan tuli ketika menghadapi ancaman yang datang dari bawah permukaan laut? Jawabannya terletak pada cara gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan air garam. Radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio yang merupakan bentuk dari radiasi elektromagnetik. Di udara, gelombang ini bisa merambat dengan sangat bebas dan nyaris tanpa hambatan. Namun, air laut adalah lingkungan yang sama sekali berbeda. Air laut mengandung ion-ion terlarut, terutama natrium dan klorida, yang menjadikannya konduktor listrik yang sangat baik. Dan disinilah hukum fisika mulai menyulitkan angkatan laut. Ketika gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi dari radar menembus permukaan air laut, energi dari gelombang tersebut langsung diserap oleh partikel air dan ion garam yang konduktif. Proses pelemahan ini disebut sebagai atenuasi. Hasilnya, gelombang radar kehilangan seluruh energinya hanya dalam jarak beberapa sentimeter atau meter saja di bawah air. Kapal induk benar-benar buta terhadap apa yang ada di bawahnya. Satu-satunya spektrum elektromagnetik yang bisa menembus air sedikit lebih dalam adalah cahaya biru hijau. Itulah sebabnya laut tampak berwarna biru. Namun, bahkan cahaya biru hijau pun hanya bisa menembus maksimal beberapa ratus meter sebelum akhirnya laut menjadi gelap gulita. Jadi, jika radar dan kamera optik tidak bisa digunakan untuk melihat di dalam air, bagaimana cara kapal selam dan drone bernavigasi dan saling memburu? Selamat datang di dunia di mana telinga jauh lebih penting daripada mata. Di dalam air, suara adalah raja. Peperangan laut modern pada dasarnya adalah peperangan akustik, perlombaan tentang siapa yang bisa mendengar lebih dulu tanpa terdengar. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik, gelombang suara adalah gelombang mekanik yang membutuhkan medium fisik untuk merambat. Dan air adalah medium yang luar biasa untuk suara. Mari kita bahas fisika dasarnya. Di udara, suara merambat dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik. Udara adalah gas, partikel-partikelnya renggang, dan mudah dimampatkan. Namun, air adalah cairan.
Partikel air jauh lebih rapat, sekitar 800 kali lebih padat daripada udara, dan air hampir tidak bisa dimampatkan atau incompressible. Kerapatan dan sifat incompressible inilah yang menjadi jalan tol bagi gelombang suara. Karena partikelnya sangat rapat, ketika satu molekul air bergetar, ia akan langsung membentur molekul di sebelahnya, mentransfer energi mekanik dengan sangat cepat dan efisien. Hasilnya, suara merambat di dalam air dengan kecepatan sekitar 1.500 meter per detik. Itu lebih dari 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan di udara. Tidak hanya cepat, suara di air juga bisa menempuh jarak yang sangat fenomenal. Suara berfrekuensi rendah, seperti dengungan baling-baling kapal atau getaran mesin diesel raksasa, bisa merambat sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer melintasi samudra tanpa kehilangan banyak energi. Inilah sebabnya mengapa kapal induk yang besar, berat, dan bising bertindak seperti konser rock berjalan di dalam air. Sonar pasif dari drone bawah air bisa mendengarnya dari jarak yang sangat jauh. Sistem pendengaran ini disebut sonar, singkatan dari Sound Navigation and Ranging. Ada dua jenis sonar, aktif dan pasif. Sonar aktif memancarkan bunyi ping dan mendengarkan pantulannya untuk mengetahui posisi objek, mirip seperti ekolokasi kelelawar. Namun, menggunakan sonar aktif sama saja dengan menyalakan senter di ruangan gelap. Anda bisa melihat musuh, tapi musuh juga seketika tahu di mana Anda berada. Oleh karena itu, drone bawah air modern lebih mengandalkan sonar pasif. Mereka hanya diam, mendengarkan, dan menganalisis setiap frekuensi suara yang ada di lautan menggunakan kecerdasan buatan. Mereka mencari tanda tangan akustik atau acoustic signature yang khas dari baling-baling kapal induk musuh. Setelah target terkunci, drone ini bisa bergerak mendekat tanpa mengeluarkan suara pinger yang mencurigakan. Sekarang mari kita bedah anatomi dari sang pembunuh diam-diam ini. Unmanned Underwater Vehicle. Berbeda dengan kapal selam konvensional yang membutuhkan ruangan besar untuk awak manusia, suplai oksigen, dan makanan, UUV murni terdiri dari mesin, baterai, sensor, dan hulu ledak. Ketiadaan manusia membuat drone ini bisa didesain dengan ukuran yang sangat efisien, hidrodinamis, dan nyaris tanpa jejak akustik. UUV digerakkan oleh motor listrik senyap atau sistem propulsi independen udara yang tidak menghasilkan gelembung atau suara bising seperti mesin diesel konvensional. Bentuknya dirancang menyerupai torpedo silinder atau bahkan meniru bentuk ikan pari untuk meminimalkan hambatan air dan pantulan sonar. Ini adalah puncak rekayasa siluman atau stealth teknologi di bawah air, namun ada satu tantangan fisika yang sangat besar bagi drone bawah air. Jika gelombang radio tidak bisa menembus air laut, bagaimana drone ini tahu di mana posisi pasti mereka di peta global? Mereka tidak bisa menggunakan sinyal GPS saat berada di kedalaman. Untuk mengatasi ini, drone menggunakan sistem navigasi inersia, INS, sebuah sistem gyro dan akselerometer super sensitif yang melacak setiap pergerakan secara matematis. Meski canggih, navigasi inersia akan mengalami penyimpangan atau drift seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, secara berkala, drone harus naik mendekati permukaan laut. Hanya cukup untuk memunculkan antena kecil, lalu menangkap sinyal dari satelit navigasi global atau GNSS untuk mengkalibrasi ulang posisinya. Disinilah geopolitik ruang angkasa bertemu dengan peperangan bawah laut. Berbicara soal satelit navigasi, kita tidak bisa mengabaikan persaingan akurasi antara sistem GPS milik Amerika Serikat dan sistem Beidou milik Tiongkok. Sinyal dari satelit ini harus menembus lapisan ionosfer bumi, lapisan atmosfer yang penuh dengan partikel bermuatan listrik. Gangguan ionosfer ini membiaskan sinyal radio, menyebabkan kesalahan perhitungan posisi hingga beberapa meter di permukaan bumi. Sistem Beidou versi terbaru mengatasi masalah ini dengan teknik frekuensi ganda dan jaringan stasiun referensi darat yang sangat rapat. Dengan mengintegrasikan data dari konstelasi satelit pengamat bumi seperti Jilin 1, sistem navigasi modern kini dapat mencapai akurasi hingga tingkat sentimeter. Integrasi multisistem inilah yang memastikan drone bawah air bisa mendapatkan koordinat absolut yang sangat presisi dalam hitungan detik saat ia muncul ke permukaan. Setelah drone mengunci koordinat terbaru dari satelit, ia akan kembali menyelam ke dalam kegelapan laut, menjadi buta dan bergantung pada navigasi inersia dan pendengaran sonarnya lagi. Ia akan terus merayap mendekati armada kapal induk musuh. Namun, kapal induk juga memiliki pelindung berlapis. Kapal perusak pengawal akan menyebarkan sonar aktif untuk mencari ancaman di bawah air.
Disinilah drone memanfaatkan keajaiban oceanografi. Pernahkah kalian berenang di laut atau danau yang dalam dan tiba-tiba merasakan air di bagian bawah tubuh kalian jauh lebih dingin daripada di permukaan? Fenomena itu disebut thermocline. Lautan tidak memiliki suhu yang seragam. Air laut terbagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan suhu dan salinitas. Lapisan atas dipanaskan oleh matahari, sedangkan lapisan bawah sangat dingin. Lapisan transisi, di mana suhu turun secara drastis dalam jarak yang pendek inilah yang disebut lapisan thermocline. Lalu, apa hubungannya suhu air dengan perang kapal induk? Jawabannya ada pada hukum Snellius tentang pembiasan gelombang. Kecepatan suara di air sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin dingin airnya, semakin lambat suara merambat. Perbedaan kecepatan ini membengkokkan arah gelombang suara. Ketika gelombang sonar aktif dari kapal perusak menabrak lapisan thermocline ini, gelombang tersebut tidak menembus lurus ke bawah. Sebaliknya, perbedaan kepadatan dan suhu air bertindak seperti cermin akustik. Gelombang sonar akan dibiaskan dengan tajam atau bahkan dipantulkan kembali ke atas. Fenomena fisika ini menciptakan area di bawah lapisan thermocline yang sama sekali tidak tersentuh oleh sonar. Area yang tidak terjangkau oleh gelombang sonar ini dikenal dalam ilmu akustik bawah air sebagai zona bayangan atau shadow zone. Bagi komandan kapal selam dan drone bawah air, zona bayangan ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Drone UUV akan sengaja menyelam di bawah lapisan thermocline, berenang dalam diam di dalam zona bayangan, sementara ping sonar dari kapal induk lewat begitu saja di atas kepala mereka. Kapal induk raksasa di permukaan merasa aman karena layar sonar mereka bersih, mengira tidak ada ancaman dalam radius puluhan kilometer. Padahal, tepat di bawah kaki mereka, terhalang oleh benteng fisika berupa lapisan perbedaan suhu air, sekawanan drone pembunuh sedang menyusun formasi serangan. Disinilah taktik peperangan maritim masa depan yang paling mengerikan dimulai, taktik swarm. Jika satu drone bawah air saja sudah sulit dideteksi, bagaimana jika ada 50 drone yang menyerang secara bersamaan dari berbagai arah? Konsep ini disebut swarm drone atau kawanan drone. Alih-alih membuat satu kapal selam raksasa yang sangat mahal, dan jika hancur akan merugikan negara secara masif, strategi militer modern beralih pada produksi massal drone otonom yang murah. Kawanan drone ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan terdesentralisasi. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan modem akustik bawah air, berbagi data tentang pergerakan target dan membagi tugas serangan secara otonom. Ini meniru perilaku kawanan ikan atau burung di alam liar yang bergerak secara harmonis tanpa ada satu pemimpin sentral. Jika satu drone dihancurkan, sistem kawanan akan langsung menyesuaikan formasi. Taktik swarm dirancang untuk menciptakan apa yang disebut sebagai kejenuhan sistem pertahanan. Kapal induk dan armada pengawalnya memiliki batas maksimal jumlah target yang bisa diproses dan dihancurkan dalam satu waktu. Jika mereka diserang oleh 50 target sekaligus, sistem komputer dan persenjataan akan kewalahan. Beberapa drone mungkin akan hancur, tapi secara probabilitas matematis, pasti ada yang berhasil lolos. Ancaman asimetris di bawah air tidak hanya berupa drone yang bergerak aktif. Ada jebakan diam yang sama mematikannya. Ranjau laut pintar. Mari kita lihat fisika geopolitik di perairan sempit seperti Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak terpenting di dunia. Menutup selat ini tidak membutuhkan armada kapal perang raksasa. Cukup dengan menabur ranjau laut pintar berbasis pemicu magnetik. Bagaimana ranjau magnetik bekerja? Setiap kapal besar yang terbuat dari baja, seperti kapal induk atau kapal tanker, berfungsi seperti sebuah magnet raksasa. Saat kapal tersebut berlayar mengarungi lautan, baja lambungnya memotong garis-garis medan magnet bumi, menciptakan anomali magnetik lokal atau gangguan pada medan magnet alami di sekitarnya. Ini adalah fenomena fisika elektromagnetik murni. Ranjau pintar modern atau UUV yang sedang tertidur di dasar laut dilengkapi dengan detektor anomali magnetik yang sangat sensitif. Mereka tidak perlu melihat atau mendengar kapal induk. Mereka hanya menunggu perubahan fluks magnetik di sekitarnya. Ketika kapal induk raksasa melintas di atasnya, sensor mendeteksi perubahan medan magnet dan komputer mikro akan memicu ledakan secara otomatis tepat di titik paling lemah kapal. Dan ini membawa kita pada klimaks dari peperangan laut, momen ledakan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika torpedo atau drone bawah air meledak dan menghancurkan kapal raksasa?
Secara intuitif, kita mungkin membayangkan hulu ledak itu menabrak lambung kapal, melubanginya, dan air masuk hingga kapal tenggelam. Namun, fisika penghancuran kapal modern jauh lebih elegan dan jauh lebih merusak dari sekadar membuat lubang. Senjata bawah air modern dirancang untuk meledak bukan di lambung kapal, melainkan tepat di bawah lunas kapal, di perairan terbuka. Mengapa demikian? Karena mereka memanfaatkan fenomena mematikan yang disebut kavitasi dan bubble pulse atau denyut gelembung. Saat bahan peledak berdaya tinggi detonasi di dalam air, ia mengubah air di sekitarnya menjadi gas super panas secara instan. Volume gas super panas ini mengembang dengan kecepatan luar biasa, mendorong air yang tidak bisa dimampatkan ke segala arah. Ini menciptakan sebuah gelembung hampa udara raksasa di bawah kapal. Karena air tidak bisa dimampatkan, tekanan dari ledakan ini disalurkan langsung ke lunas kapal. Energi kinetik yang masif ini menghantam bagian bawah kapal dengan kekuatan jutaan ton, mengangkat kapal induk seberat 100.000 ton itu ke atas. Bayangkan sebuah raksasa baja diangkat dari bagian tengahnya, sementara bagian haluan dan buritannya masih menggantung bebas di atas air tanpa penyangga. Struktur baja manapun, sekuat apapun, tidak dirancang untuk menahan beban tekuk seberat itu di udara. Tulang punggung kapal atau lunasnya akan mengalami tekanan struktural yang ekstrem dan mulai melengkung. Namun, kehancuran sebenarnya baru saja dimulai. Gelembung raksasa itu tidak bisa bertahan lama. Tekanan hidrostatis dari samudra di sekitarnya akan memaksa gelembung itu runtuh atau kolaps kembali ke dalam dirinya sendiri. Saat gelembung itu runtuh, ruang hampa di bawah kapal tiba-tiba menghilang. Kapal raksasa yang tadi terangkat kini jatuh terbanting dengan keras ke dalam rongga hampa tersebut. Runtuhnya gelembung ini menciptakan jet air berkecepatan hipersonik yang melesat ke atas, langsung menghantam dasar kapal yang sedang jatuh. Kombinasi dari kapal yang diangkat, dijatuhkan, lalu dihantam oleh pilar air bertekanan. Luar biasa ini akan mematahkan lunas kapal menjadi dua bagian. Kapal induk terbelah karena beratnya sendiri. Fenomena fisika inilah yang membuat senjata bawah air sangat mematikan. Dengan ancaman nyata dari drone bawah air dan rudal hipersonik, banyak negara menyadari bahwa aset militer di permukaan laut menjadi sangat rentan. Jika kapal induk raksasa tidak lagi aman, di mana negara-negara besar menyembunyikan senjata strategis mereka, jawabannya adalah kembali ke pelukan ibu bumi. Pembangunan kota rudal bawah tanah atau underground missile cities yang tak tertembus. Membangun pangkalan militer bawah tanah bukan sekadar menggali lubang yang dalam. Ini adalah mahakarya rekayasa geologi. Lokasi tidak bisa dipilih sembarangan. Insinyur militer mencari formasi batuan beku yang sangat padat, seperti granit atau basal, yang terbentuk dari magma yang mendingin perlahan jutaan tahun lalu. Batuan ini memiliki kekuatan tekan yang luar biasa, berfungsi sebagai perisai alami. Mengapa harus batuan sekeras granit? Karena ancaman terbesar bagi pangkalan bawah tanah adalah rudal penembus bunker atau Earth Penetrating Weapons. Rudal ini menggunakan energi kinetik massal. Gelombang kejut dari ledakan nuklir taktis di permukaan akan merambat melalui lapisan tanah. Disinilah fisika batuan berperan penting. Lapisan granit tebal akan menyerap dan menyebarkan energi dari gelombang seismik tersebut, mengurangi amplitudo getaran sebelum mencapai fasilitas utama di bawahnya. Selain itu, terowongan-terowongan ini dibangun dengan struktur melengkung, meniru prinsip arsitektur jembatan lengkung Romawi kuno yang secara mekanika mendistribusikan beban tekanan dari atas ke dinding samping. Fasilitas bawah tanah ini adalah kota mandiri. Mereka dilengkapi dengan sistem ventilasi yang menyaring radiasi, generator listrik independen, dan cadangan logistik untuk bertahan berbulan-bulan. Di dalam labirin inilah negara-negara memarkir sistem peluncur rudal balistik antar benua pada kereta api bawah tanah yang terus bergerak, memastikan musuh tidak pernah tahu koordinat pasti dari senjata pembalasan tersebut. Melihat pergeseran paradigma dari kapal tempur permukaan raksasa menuju perang asimetris bawah air dan benteng bawah tanah, bagaimana dengan posisi geopolitik Indonesia? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau dan selat-selat sempit yang menjadi choke points atau titik hambat strategis dunia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Kondisi geografis laut Indonesia sangat unik. Perairan dangkal di barat dan palung laut dalam di timur menciptakan kondisi akustik dan termokline yang sangat kompleks. Bagi angkatan laut asing,
Menyelam di perairan Indonesia bagaikan masuk ke dalam labirin yang bising dan penuh jebakan suhu. Ini adalah keuntungan pertahanan alami yang luar biasa bagi Nusantara jika kita tahu cara memanfaatkannya. Banyak pakar pertahanan berargumen bahwa daripada menghabiskan anggaran pertahanan yang terbatas untuk membeli kapal-kapal permukaan besar yang mahal dan rentan terhadap rudal atau drone, Indonesia mungkin lebih bijak berinvestasi pada teknologi asimetris, mengembangkan armada kapal selam mini, drone bawah air otonom, dan jaringan sensor akustik di dasar selat-selat strategis kita. Kabar baiknya, rekayasa pertahanan dalam negeri Indonesia mulai melangkah ke arah sana. Insinyur-insinyur kita di BUMN Industri Strategis dan Perguruan Tinggi sedang merintis jalan teknologi untuk mengembangkan sistem rudal jelajah dan drone militer buatan lokal. Menguasai teknologi pemanduan, presisi, propulsi, dan material komposit adalah kunci kemandirian alutsista. Mengembangkan ekosistem teknologi ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang sains dasar, aerodinamika, mekanika fluida untuk drone laut, fisika material untuk menahan tekanan bawah air, hingga kriptografi untuk mengamankan jalur komunikasi. Ini bukan sekadar membeli senjata, melainkan membangun kapasitas otak bangsa untuk menciptakan perisai pertahanan yang disesuaikan dengan geografi kita sendiri. Jadi, mari kita rangkum perjalanan fisika kita hari ini. Kapal induk, simbol kekuatan militer abad ke-20, kini menghadapi tantangan eksistensial. Bukan karena musuh membuat kapal yang lebih besar, melainkan karena musuh memahami fisika lebih baik. Mereka tahu bahwa gelombang radar tak berguna di air asin dan suara menyebar luar biasa cepat di laut dalam. Mereka memanfaatkan lapisan termoklen sebagai jubah tak terlihat. Mereka menggabungkan presisi navigasi satelit dan navigasi inersia untuk bergerak buta namun akurat. Mereka menggunakan taktik kawanan berbasis kecerdasan buatan untuk melumpuhkan pertahanan. Dan pada akhirnya, mereka menggunakan fisika ledakan kavitasi dan gelembung udara untuk menggunakan berat kapal musuh sebagai senjata penghancur kapal itu sendiri. Apakah ini berarti era kapal induk sudah benar-benar berakhir? Belum tentu. Angkatan Laut Dunia juga tidak diam, mereka kini mengembangkan drone bawah air pemburu pembunuh untuk melindungi kapal induk, jaring sensor anti-torpedo, dan senjata laser. Ini adalah perlombaan pedang dan perisai yang abadi, di mana hukum fisika adalah arena pertempurannya. Pada akhirnya, pemenang dalam konflik masa depan bukanlah mereka yang memiliki baja paling tebal atau meriam paling besar. Pemenangnya adalah negara yang paling menguasai sains dan rekayasa, yang mampu mengubah hukum alam seperti suara, suhu, dan tekanan air menjadi senjata strategis. Pengetahuan adalah kekuatan pertahanan yang sesungguhnya. Nah, setelah memahami fisika di balik kerentanan kapal raksasa ini, bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian, apakah Indonesia mending fokus membeli kapal fregat dan kapal selam besar dari luar negeri, atau lebih baik kita investasi besar-besaran untuk riset dan produksi mandiri drone bawah air otonom? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi secara ilmiah. Sains militer dan geopolitik selalu menyimpan rahasia yang menarik untuk dibedah. Jika kalian merasa video ini membuka wawasan baru tentang bagaimana dunia militer benar-benar bekerja secara fisika, bantu channel Kenapa Itu Ya berkembang dengan klik tombol like. Algoritma sangat menyukai interaksi kalian, dan itu membantu kami terus membuat konten berkualitas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video bedah sains militer dan teknologi masa depan lainnya. Share juga video ini ke teman atau grup WhatsApp kalian, terutama buat mereka yang bercita-cita masuk angkatan laut atau tertarik dengan teknologi pertahanan. Pengetahuan ini wajib mereka miliki. Bagi kalian yang ingin mendalami lebih lanjut tentang fisika akustik laut, efek kavitasi, atau sistem navigasi satelit GNSS, kalian bisa cek tautan di kolom deskripsi. Kami sudah menyertakan beberapa referensi paper ilmiah dan jurnal militer terpercaya yang menjadi landasan riset untuk episode kali ini. Belajar langsung dari sumbernya selalu lebih baik. Sambil menemani waktu kalian, mari kita eksplorasi sedikit lebih dalam tentang satu komponen krusial yang membuat drone laut begitu mematikan: baterai. Di lingkungan bawah air yang dingin dan bertekanan tinggi, baterai litium-ion biasa akan kehilangan efisiensinya dengan cepat. Oleh karena itu, drone militer menggunakan teknologi penyimpanan energi yang jauh lebih ekstrem. Beberapa UUV canggih menggunakan sel bahan bakar aluminium air atau baterai perakseng,
Baterai jenis ini memiliki kepadatan energi yang luar biasa tinggi, memungkinkan drone untuk berpatroli dalam mode diam atau loitering selama berbulan-bulan tanpa henti di dasar samudra. Mereka benar-benar menjadi ranjau pintar yang bisa bergerak dan berburu mangsa. Teknologi material juga memainkan peran kunci untuk menyelam hingga kedalaman ribuan meter, menghindari sonar dan menahan tekanan hidrostatis yang bisa meremukkan baja. Lambung drone ini dibuat dari komposit serat karbon khusus atau paduan titanium. Material ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga non-magnetik sehingga sulit dideteksi oleh detektor anomali magnetik musuh. Kembali ke masalah navigasi, ada satu teknologi eksperimental yang sedang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan navigasi inersia di bawah air. Navigasi kuantum. Menggunakan sensor gravitasi kuantum, drone di masa depan mungkin tidak perlu lagi naik ke permukaan untuk mencari sinyal GPS. Mereka bisa memetakan anomali gravitasi bumi di dasar laut sebagai peta yang absolut. Gravitasi bumi tidak sepenuhnya seragam, gunung bawah laut dan palung menciptakan variasi tarikan gravitasi mikro. Sensor kuantum dapat mengukur variasi ini dengan presisi atomik, mencocokkannya dengan peta gravitasi global yang sudah dimuat di memori drone. Ini akan membuat drone bawah air benar-benar otonom, siluman 100% dan tidak pernah tersesat. Lalu, bagaimana cara pertahanan armada melindungi diri dari kawanan drone cerdas ini? Salah satu solusi fisika yang sedang dikembangkan adalah senjata kavitasi super atau peluru superkavitasi. Di dalam air, peluru biasa akan melambat drastis karena gesekan hidrodinamis. Namun, peluru superkavitasi dirancang dengan ujung datar yang menciptakan gelembung udara di sekeliling peluru itu sendiri. Karena peluru tersebut bergerak di dalam gelembung gas pelindung, gesekan air berkurang drastis, memungkinkannya melesat di bawah air dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Sistem senjata pertahanan jarak dekat bawah air atau Underwater CIWS akan menggunakan peluru superkavitasi ini untuk menghancurkan drone yang mencoba mendekati kapal induk. Selain itu, penggunaan jaring akustik atau acoustic tripwires menjadi sangat vital. Bayangkan sebuah jaring tak terlihat yang terbuat dari sinar suara yang dibentangkan di pintu masuk pelabuhan atau selat-selat sempit. Jika ada objek asing, bahkan yang paling siluman sekalipun, melewati jaring suara ini, pola interferensi akustiknya akan berubah, memicu alarm pertahanan. Peperangan anti kapal selam atau anti-submarine warfare dulunya adalah seni yang sangat bergantung pada intuisi manusia dan operator sonar yang berpengalaman. Kini, dengan masuknya big data dan machine learning, komputer dapat membedakan mana suara paus, mana suara aktivitas seismik, dan mana suara motor listrik drone militer dengan akurasi yang nyaris sempurna. Namun bagaimanapun canggihnya komputer, lautan tetaplah lingkungan yang sangat kacau dan dinamis, badai di permukaan, perubahan salinitas pasca hujan lebat, dan aktivitas vulkanik bawah laut terus-menerus mengubah parameter akustik. Alam selalu memiliki cara untuk mengacaukan teknologi militer tercanggih sekalipun. Fisika lautan adalah medan tempur yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya ditaklukkan. Inilah mengapa banyak negara memilih strategi hibrida. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan kapal permukaan raksasa, karena kapal induk masih berfungsi vital sebagai alat proyeksi kekuatan geopolitik dan diplomasi militer. Kehadiran kapal induk di suatu perairan memberikan pesan politik yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh drone yang bersembunyi di dasar laut. Kapal induk masa depan mungkin tidak lagi membawa jet tempur bertenaga manusia. Mereka mungkin akan berevolusi menjadi kapal induk drone atau mothership, sebuah pangkalan terapung yang meluncurkan ratusan drone udara dan drone laut sekaligus. Raksasa baja ini akan tetap berada jauh di luar jangkauan radar pesisir musuh, sementara mesin-mesin tak berawak yang melakukan pertempuran jarak dekat. Perkembangan ini memaksa kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Sains dasar seperti fisika akustik, termodinamika, dan elektromagnetisme mungkin terdengar membosankan di bangku sekolah. Namun di dunia nyata, hukum-hukum alam ini adalah penentu jatuh bangunnya sebuah bangsa. Memahami sains berarti memahami bagaimana dunia bekerja dan bagaimana melindunginya. Untuk Indonesia tantangannya sangat jelas. Memiliki wilayah laut yang sangat luas berarti kita membutuhkan mata dan telinga yang tak terhitung jumlahnya. Jaringan sensor hidroakustik bawah laut yang terintegrasi dengan satelit komunikasi nasional adalah infrastruktur pertahanan masa depan yang mutlak diperlukan. Ini setara dengan membangun jalan tol di daratan.
Bayangkan sebuah sistem pertahanan di mana setiap pergerakan kapal selam asing yang memasuki perairan Nusantara terdeteksi secara pasif oleh sensor di dasar laut. Data ini dikirim ke pusat komando, dianalisis oleh AI, dan jika dianggap sebagai ancaman, kawanan drone bawah air lokal akan diaktifkan dari markas bawah tanah terdekat untuk mencegat tanpa ada satupun tembakan manusia yang dilepaskan. Ini bukanlah fiksi ilmiah. Komponen-komponen teknologi ini sudah ada dan sedang diuji coba oleh berbagai negara besar. Perlombaan senjata di era modern tidak lagi tentang siapa yang bisa membuat ledakan paling besar, melainkan siapa yang memiliki algoritma paling cerdas, sensor paling peka, dan pemahaman fisika paling mendalam tentang medan pertempuran mereka. Dalam konteks ini, pendidikan sains dan teknologi di dalam negeri menjadi garda terdepan pertahanan nasional. Insinyur, ahli fisika, pembuat kode, dan ahli oseanografi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era perang generasi kelima ini. Membangun kultur riset dan inovasi adalah satu-satunya cara agar kita tidak hanya menjadi pasar bagi senjata buatan asing. Mari kita kembali sejenak pada fenomena ledakan kavitasi yang mematahkan kapal induk tadi. Ada satu detail fisika yang luar biasa yang belum kita bahas. Saat gelembung hampa itu runtuh dan menciptakan jet air bertekanan tinggi, suhu di dalam gelembung yang kolaps itu bisa melonjak hingga ribuan derajat Celcius selama sepersekian mikrodetik. Fenomena ini terkait dengan sonoluminesensi. Meskipun kilatan cahaya dan panas ekstrem ini terlalu singkat untuk membakar lambung kapal, gelombang kejut sekunder yang dihasilkannya melipat gandakan kerusakan struktural. Baja kualitas militer yang sangat tebal akan mengalami perapuhan material. Sesaat akibat perubahan tekanan yang ekstrem ini membuatnya retak seperti kaca yang dipukul palu. Fisika penghancuran yang menakjubkan, dan bagaimana dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kota bawah tanah? Kita juga harus memahami fisika re-entry atau masuk kembali ke atmosfer. Rudal yang diluncurkan dari silo bawah tanah akan terbang hingga keluar angkasa, lalu menukik kembali ke bumi dengan kecepatan hipersonik lebih dari Mach 5. Pada kecepatan ini, udara di depan rudal tidak sempat menyingkir. Udara yang terperangkap ini terkompresi secara ekstrem, menciptakan plasma superpanas yang menyelimuti ujung rudal. Plasma ini memblokir semua sinyal radio, membuat rudal kehilangan kontak dengan satelit dan pusat komando selama fase kritis ini. Lagi-lagi, fisika inersia dan sensor bintang otomatis menjadi andalan untuk memandu rudal mengenai target dengan tepat. Semua teknologi mematikan ini, dari drone laut pembunuh kapal induk, hingga rudal hipersonik bawah tanah, bermuara pada satu prinsip dasar, siapa yang bisa memanipulasi hukum fisika paling efisien, dialah yang menang. Tidak ada sihir dalam teknologi militer, yang ada hanyalah penerapan sains murni yang didorong hingga batas absolutnya. Dunia pertahanan sedang mengalami revolusi diam-diam. Saat kita melihat berita tentang kapal induk berpatroli, ingatlah bahwa di balik citra gagah itu ada ketakutan nyata akan monster-monster logam kecil yang mengintai di dalam kegelapan laut. Keangkuhan ukuran kini telah dikalahkan oleh kelincahan, ketepatan, dan siluman. Mungkin di masa depan, peperangan tidak lagi melibatkan manusia yang saling berhadapan di medan tempur. Ini akan menjadi perang antara algoritma melawan algoritma, sensor melawan material siluman, dan kecerdasan buatan melawan hukum termodinamika. Manusia hanya akan duduk di bunker bawah tanah, memantau layar dan mengambil keputusan strategis tingkat tinggi. Namun bagaimanapun canggihnya teknologi senjata, tujuan utama dari pemahaman sains militer ini seharusnya adalah pencegahan atau deterrence. Dengan memiliki teknologi yang ditakuti musuh, sebuah negara mencegah terjadinya perang itu sendiri. Senjata terbaik adalah senjata yang begitu mengerikan secara fisika, sehingga tidak ada yang berani memicu penggunaannya. Pemahaman tentang fisika akustik, navigasi satelit, dan geologi pertahanan adalah kunci untuk membangun postur pertahanan yang tangguh. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada doktrin militer klasik abad ke-20. Buku aturan peperangan laut telah dibakar dan ditulis ulang oleh robot bawah air dan satelit di luar angkasa. Sebagai masyarakat yang hidup di era informasi, literasi sains menjadi sangat penting. Kita harus memahami mengapa anggaran negara dialokasikan untuk satelit komunikasi, mengapa riset material komposit itu krusial, dan mengapa memetakan topografi dasar laut kita sendiri adalah masalah keamanan nasional tingkat tinggi. Sebuah drone laut tanpa peta dasar laut yang akurat akan menabrak karang sebelum mencapai target. Sebuah rudal tanpa koreksi ionosfer dari satelit
akan meleset dari sasaran dan sebuah kapal induk tanpa pertahanan anti-kavitasi hanyalah peti mati baja raksasa yang mengapung di atas air. Semuanya saling terhubung dalam jaring-jaring fisika dan rekayasa. Itulah mengapa di channel Kenapa Itu Ya, kami selalu berusaha mengupas tuntas fenomena dunia dari kacamata sains populer, karena di balik setiap berita geopolitik, di balik setiap pameran alutsista militer, selalu ada hukum fisika tak terbantahkan yang bekerja di belakang layar. Mengetahui apa yang terjadi itu penting, tapi memahami kenapa itu terjadi jauh lebih memberdayakan. Semoga episode panjang ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jika kalian menyukai format deep dive atau bedah mendalam seperti ini, beritahu kami di kolom komentar topik apalagi yang ingin kalian bahas. Apakah fisika di balik jet tempur siluman atau rekayasa material pelindung tank modern? Suara kalian menentukan konten kami selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang menyukai teknologi dan militer, dan pastikan kalian sudah subscribe agar komunitas sains populer kita di Indonesia semakin besar dan berkualitas. Dan jangan lewatkan video-video kami sebelumnya. Di layar akhir nanti, kalian bisa mengklik video kami yang membahas tentang rahasia propulsi kapal selam nuklir, atau video tentang bagaimana satelit memetakan bumi secara real-time. Semuanya saling berkaitan dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Terima kasih sudah bertahan dan belajar bersama kami selama puluhan menit ini. Ingatlah, alam semesta ini penuh dengan misteri dan sains adalah senter terbaik kita untuk meneranginya. Tetaplah kritis, tetaplah haus akan ilmu pengetahuan, dan selalu pertanyakan segala hal di sekitar kalian. Karena setiap kali kalian melihat sesuatu yang luar biasa, entah itu raksasa baja di lautan atau titik cahaya kecil di langit malam, selalu ada hukum alam indah yang mengaturnya. Tugas kitalah untuk terus bertanya dan mencari jawabannya. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya. Jaga kesehatan, teruslah belajar, dan mari kita majukan literasi sains Indonesia bersama-sama. Selamat beraktivitas dan salam sains.